bang, bang. Oke teman-teman, tadi Bella sempat ada tekanan ya Bella. Gimana kayak ada tekanan bener? Tekanan dari bangunan pabrik karet kemarin. Setelah di Terawang, dari sini tuh jauh lokasinya. Jadi aura tekanan energi mistisnya itu kuat banget sampai Bella lelah ya Bella. Kayak ada yang berat gitu. Gemeteran tadi. Jadi yang jembatan angker tadi memang sangat mencekam dan sangat angker ya. Cuma mencekam lagi sih, udah bener ya. lebih Lebih standar lah hubung antara pabrik itu dengan satu desa di belakang lokasi itu. Oke Bella, kita tadi kan sudah bahas yang pabrik karet ya. Kita terus next ke candi. Nah candi itu memang awal mulanya banyak yang nggak tahu Bella. Ya kan? Candi Tugu ya? Iya candi di daerah Tugu itu. Tugu Semarang. Semarang. Bukan ya. Tugu Soeharto loh ya. Ada lagi. Itu malam satu Suro yang namanya. Jadi di Tugu itu tuh konon katanya tempat perbatasan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran ya, bener nggak sih? Terus tahu Zaman dulu ya. Dan ada dua versi sih Bel, yang mengatakan juga kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon. Aku nggak tahu sih yang dari yang mana, perbatasan gitu. Perbatasan. Dan ada juga yang mengatakan dulu tempat Pelabuhan. itu. Pelabuhan ini maksudnya? Tempat berlabuhnya kapal lah, karena sempat ditemukan sebuah jangkar di sana. Enggak tahu kenapa nih. Enggak mau. Enggak ganggu. Temennya dia di belakang kue bro. tenang bro, kita prank. Kerasa emang? Kerasa? Nggak tahu sih, aku pengen oleh aja ke sini. Ya Bella juga punya, pastinya kan ada ini kan, pendamping mungkin kan, apa. Nah Bel, kita kan kemarin kita ke candi tuh. Ya, kita selain memberi informasi ke masyarakat, ke teman-teman yang menyaksikan video kita ini, misalnya di sini itu ada candi yang banyak belum orang tahu gitu. Bahwasanya kita nggak, aku sendiri orang Semarang juga baru tahu kabar-kabar yang kemarin itu. Oh ada candi di situ, dan candinya memang bener-bener dari kerajaan itu, kayak candi zaman Hindu gitu. Itu kalau menurut penglihatan Bella gimana? Jadi gini ya, menurutku itu kenapa daerah Manyaran sana namanya adalah candi-candi. Oke. Oh ya, yang sebenarnya itu adalah yang benar kamu bilang tadi Mas, perbatasan antara kerajaan mana sama kerajaan mana zaman dulu ya. Jadi sebetulnya dulu sana itu, daerah sana itu adalah kerajaan ya, benar ya. Kenapa dinamain candi-candi itu? Mungkin sejarahnya di daerah itu pernah berdiri sebuah kerajaan kecil. Oke. Gitu. Terus kalau kita kembali ke Tugu ya, Tugu. Ini lihat videonya nggak? Ada videonya. Ada. Tim videonya candi mana ya? Candi gitu. Coba kita teman-teman kita perlihatkan video kita kemarin biar diterawang oleh Bella seberapa kuat aura mistisnya. Ini kita bahas secara mistis teman-teman. Jadi kalau secara ilmu pengetahuan memang ada prasejarah di sana, seperti yang saya jelaskan kemarin. Dan sayangnya ini Bel, banyak yang iseng gitu, nyoret-nyoret gitu di candinya. Iya. Kan peninggalan ya, sayang ya. Itu kan dijaga gitu. Coret-coret, kasih nama love ini, si A, love si B gitu kan kayak. Kok cabe-cabean mesti. Itu loh, saya sangat menyayangkan banget itu. Menyayangkan ya. Pilok-pilok ada yang gitu. Padahal kita pun kalau sekarang bikin kayak gitu kan susah. Nggak bisa. Kan aja kalau apalagi kalau zaman dulu kan nggak ada semen, nggak ada apa, jadi memang utuh dari batu. Nah ini Bel, videonya. Aku cakep ya dari sini. Cakep orangnya apa? Cakep rumputnya. Nah ini Bella sedang. Oh ini yang jalannya dari kuburan itu.
ini jalan Iya, tapaknya. samping kuburan itu. Kita udah naik Bel, melewati tangga yang sangat miring banget itu. Ada nggak videonya? Yang dari awal tangga ada. Kita coba dari awal sih. Coba tim. Tim. Itu belum pernah kesana ya Bel ya? Belum. Tapi secara batin sudah ya. Jadi teman-teman, Bella belum pernah kesana. Tapi secara Batinnya. secara tak kasat mata dia pernah Rawan kesana. kecelakaan di situ. Iya. Iya, Iya, benar. rawan kecelakaan. Benar. Dan hampir sebulan sekali ada. Hampir sebulan sekali ya. Ya emang benar teman-teman, di tikungan itu Sampai memang meninggal kah atau apa? iya, benar. Seringnya meninggal sih di situ. Kadang yang pemotor atau pemobil itu kayak dibuat lalai gitu loh Mas. Iya, kayak Dibuat ada lalai. Itu kan jalannya nikung. Tapi mereka tuh kadang taunya tuh itu jalannya lurus. Iya. Nah, ini Ben, ini yang video dari pintu masuk ya. Itu pas turunan. Yang pas masuk ya ada. Pas Jadi kalian naik ya? Ini turun. Iya, saya. Iya, maksudnya naik ke sana kan. Iya. Itu kalau yang fisiknya enggak sehat, janganlah. Kita tunggu teman-teman dengan menerawang lokasi yang Aku butuh candinya, naik, yang naik, yang naik. yang turun. Nah, jadi teman-teman, karena tadi kita membahas pabrik karet, Bella sudah merasakan tekanan yang kuat. Kita pindah lokasi teman-teman. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini nggak ada yang bisa melakukan hal-hal spiritual selain dia. Kita tunggu penerawangan dari Bella. Kamu lihat ada air ya? Ada air. Bella ngelihat ada air kayak dulunya ya. Ini penglihatan Ini secara bangunan baru sih ini. Ini dulu nggak ada kayak gini. Tangganya nggak ada. emang kenapa? Iya. Nggak ada kan? Oh, jadi Bella melihat itu jauh sebelum ini ya. Tahun ini pembuatan luar biasa loh. Tapi dulu tempat ini ramai banget sih. Ramai aktivitas orang. Mungkin penduduk ini ya. Dan ini bukan pintu masuk. Ini ke sana udah air. Jadi menurut Bella, jalan tangga yang kita naikin Ini tuh ibaratnya kalau rumah tuh kayak rumah belakang. Rumah Belakangnya belakang. lagi udah air. jadi di jalan itu tadi ke sana udah air. Ini kan naik ke candi kan. Nah, itu tuh ibaratnya candinya itu kayak udah rumah belakangnya. Oh, Jadi belakangnya itu tuh udah apa ya? Air. Aku lihat air. Ada bentuk air. Ada bentuk ada suara-suara air, ada bentuk air gitu. mungkin bener ya pelabuhan dulunya ya. Dan ini nyambung sampai ke pantai sana. Sana kemana? Barat ya? Barat, pantai Nyambung, Cahaya. nyambung. Gak tahu. Jadi lokasi candi itu menurut penglihatan Bella nyambung ke pantai arah bagian barat. Belum tahu pastinya pantainya itu mana, karena dilihat secara batin teman-teman. Secara kasat mata ya, maksudnya bukan real. Jadi cuman kayak gambaran. Gambaran aja. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa ke sana sendiri teman-teman. Ya, pastinya kita saranin sih siang hari ataupun pagi sore ya, karena view-nya bagus di sana, bisa melihat pemandangan kota Semarang.
Kalau malam juga takut boleh. lah. Kalau malam juga Sukar boleh asal ininya. berani. Aku sih nggak ngelihat. Loh, Kenapa? What's wrong? kayak nge-zoom out sendiri. Padahal ini kan video bukan Iya. foto ya. Ah, Langsung gini loh. tadi. Barusan aku bilang loh gitu. Wow. I see. Yes. Ini ya Mas bener kerajaan sih. Kerajaannya. Kerajaan kuno. Kerajaan kuno bener. Bisa dibilang sebelum Masehi. Sebelum Masehi. sebelum Masehi ya, bener ya. Tahunnya nggak tahu karena aku nggak bisa Ya, terlalu terbatas ya. terbatas. Kemampuannya terbatas teman-teman. Iya. Jadi teman-teman menurut Bella benar di sana itu sebuah bekas Dan itu ada aktivitas orang lalu lalang di situ dan dia kayak nelayan. Dia nelayan. Nah ini video kita yang pas di ini ya bagian bawah gua kayak apa sih, dia kayak lorong gitu teman kecil, kita harus bungkuk masuknya dan pintu masuknya juga aduh itu ukiran patungnya serem banget teman-teman, kita nggak berani masuk sana. Ini sebenarnya adalah masih bawah lagi bangunannya. Iya, Paham kan maksudku? Paham. Orang dulu kan tinggi-tinggi. Ini dia udah dikasih ini loh Mas, tanah oh diuruk tanah kayak tinggi gitu. Kita lihat teman-teman. What? Ada perempuan. Ada sosok perempuan ya? Tapi bukan pantak kunci. Bukan tantak pun. Dia pakai jari. Ada Jari perempuan coklat. pakai jari coklat. Rambutnya di cepol ya kalau orang sekarang bilang. Bukan diikat, dicepol Konde. kayak di konde, tapi kayak di agak Oke. berantakan sih. Dan dia pakai kayak jepit yang orang mantan itu loh, jepit Iya, mungkin. kayak, Nah itu Disanggul gitu ya? nggak pakai sandal. Oke. Dan bawa ini sih kayak buat ke pasar itu, tapi bukan keranjangnya kayak karung goni, kayak karung goni semacam kayak gitu, cuman berapa ya, segini, bentuknya kayak oval gitu kayak karung goni, tapi bukan keranjang. Kesannya punya apa sih? Tas dari kain itu? Kayak karung goni tuh, iya semacam kayak gitulah. Buat belanja gitu atau dalamnya apa? Bisa lihat? Maybe. Jadi Bella ngelihat ada sosok perempuan ini pakai jari coklat, yang nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, sambil bawa kayak karung apa buat belanja ke pasar gitulah. Apa yang kamu rasakan tuh? Ini teman-teman Bella lagi menerawang seperti apa nanti energinya. Tapi teman-teman nggak perlu takut ya, ini cuma kita mengulas. Tapi kalian percaya nggak sih, maksudnya kalau kayak gini-gini percaya nggak sih kalian? Ada makhluk gaib gitu? Percaya nggak sih, maksudnya zaman dulu ada ini, terus kayak misalkan aku nih sekarang, aku kan kayak mereview ya apa yang kalian cari kemarin, kalian percaya nggak sih maksudnya? Kalau Ada aku pribadi sih gaib atau apa? gaib gitu maksudnya. Iya. Kalau aku sih percaya tuh.
karena kan jelas dituliskan tuh ada firman Allah kan dituliskan ya kan. Yang punya gimana ya? Wama dan tidaklah khalaqtu telah aku ciptakan al jinna jin wal insa manusia illa kecuali liya'buduni menyembah kepadaku. Jadi aku percaya bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk menyembah pada Allah. Aku percaya Bel kalau ada gaib-gaib gitu. Tapi pernah nggak maksudnya gantian aku yang tanya ya. Bentar ini next dulu. Oke. Stop dulu. Skip dulu. Gue jadi ditanya. Pernah nggak maksudnya ngerasain hal-hal yang menurut kamu tuh aneh dalam arti misalkan kamu di suatu tempat kayak kemarin contohnya di pabrik di bangunan rumah kosong itu ya. Itu kan kamu ngerasain nengok gini, berarti kan kamu kan ada kayak apa ya, benturan energi gitu, bukan benturan energi, sesuatu yang beda gitu ya, sesuatu yang beda, kayak kita ngerasa kayak diliatin, kayak iya, bener. diawasin gitu. Ngerasa nggak? Ngerasa kemarin, hanya aku nengok kemarin kan kayak ada yang siapa tuh yang nongol kan gitu. Tadi barusan juga iya. Barusan iya ya kan? Barusan kan juga iya, bro. Tapi nggak apa-apa, keren. Kalau ya garis besarnya saya percaya kayak gitu. Dan juga saya percaya adanya orang-orang yang bisa lihat ini, lihat itu, saya percaya. Iya. Intinya simpulannya kita juga harus percaya sih kalau semisal ada hal-hal negatif. Ya, jelas. Jin ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Tapi kita juga, ya kita sebagai manusia juga meyakini sih bahwa adanya jin. Ya. Harus itu ya. Jadi kalau temen-temen ada orang bilang saya nggak percaya hantu, udah suruh datang ke Pahnol, buka aja mata batinnya, ya kan? Jadinya lihat tuh, ajak ke Lawang Sewu atau kemana kayak. Itu berarti bisa dibilang angker nggak sih? Enggak ya? Kalau dibilang angker sih enggak, cuman jalan yang dilewatin kalian itu, yang sehari-hari kalian lewatin, orang lewatin tubuh situ, itu sebenarnya adalah bukan jalan raya, melainkan adalah rumahnya mereka, kerajaannya mereka ada di tengah situ. Kerajaan goib atau masih kerajaan zaman dulu. Itu kan diratain jadi jalan kan, jadi pemukiman. Sekarang yang udah ada rumah sakit, udah ada itu kan, kita nggak pernah tahu dulu sejarahnya gimana. Iya. Si kerajaan itu dulunya adalah di tengah jalan gitu. Oke, ini videonya teman-teman, kita liatin ke Bella apa yang Ngepas banget ya sampai sini. Iya. Ngepas loh nih sampai sini nih. Jadi menurut Bella ini tadi sempat nge-zoom in sendiri ya kameranya. Ini lorong dalamnya ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak apa ini? Dalamnya ya tadi cuma ada, maksudnya kanan kirinya ada nggak? Nggak, ruangan. Ini cuma lurus ada. mentok, kanan kirinya ada nggak? Ada ruangan dikit. Sebentar ya, kita lihat dulu. Ini banyak orang yang sering kesini. Tujuannya adalah memberikan mereka itu sesajen. Dengan tujuan pertama, ada yang supaya rezekiku lancar. Yang kedua adalah meyakini. Yang kedua adalah memang mereka adalah aliran-aliran yang bisa dibilang aliran hitam. Aliran hitam itu ya kayak ilmu hitam. Jadi mereka itu tidak percaya adanya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Terus yang ketiga adalah cari kesucian dengan tumbal setiap orang yang lewat di situ. Kalau aku nangkep ya di sini. Iya. Dan di sini itu ada aku nggak bisa bilang siluman atau apa, nggak bisa lihat. Cuman itu dia kepala manusia, badannya bukan manusia. Di candinya itu ya? Di dalamnya ada yang mereka sembah.
Iya, yang mereka sembah. Kepalanya manusia tapi badannya bukan manusia. Iya. Apa badannya? Hewan atau Kakinya 4. kakinya 4? Iya, kakinya 4. Untung tadi nggak jadi masuk ke sana. Tapi anehnya adalah si lehernya itu panjang. Lehernya panjang. Jadi sosoknya itu menurut Bella seperti kepalanya manusia, lehernya panjang, berkaki 4 ya. Iya. Nggak bisa disebutin ya itu namanya apa ya, karena memang bentuknya juga aneh. Bentuknya aneh. Tapi dia kakinya 4. Kakinya 4. Dan dia nggak punya buntut. Nah itu. Terus Memang apa next lagi ya? Di sana kita menemukan banyak sekali dupa-dupa, dupa kayak sajen gitu. Entah karena aku nggak tahu artinya apa. Yang jelas. Yang sering adalah ketika malam Jumat Kliwon. Iya, karena mereka meyakini adalah bahwa malam Jumat Kliwon itu malamnya mereka untuk memberikan malamnya mereka buat ngasih sajen. Jadi energinya juga lumayan kuat nih teman-teman di candi itu, sampai rasanya tertekan gitu ya benar. Tekanan di sini ya betul. Aku next lagi ya. Ya next lagi. Itu terus tadi yang di bawah itu mana? Setelah ini kita setelah ini kita ke bawah. Nah, itu kan ada dupa-dupa itu, sajen, ada kendi juga di dalam. Karena pas aku mau masuk itu nggak boleh sama si ini tim. Ini mau masuk ke sana, cuman ya katanya sih Sebenarnya tadi mereka nggak senang sih kalian datang. Hah? Iya. Sebetulnya mereka nggak suka kalau pas kita kemarin ke sana ya. Iya. Oh my God. Karena mereka ngerasa tempatnya mereka itu diganggu. Oh, Kalian kan nggak tahu apa yang kalian injek itu apa. Paham nggak maksudku? oh. Misalkan nih kalian injek tadi jalan setapak. Nah, Apa? Kalian kan nggak tahu itu dulunya tuh tempat apa. Entah mungkin bisa jadi kamar tidurnya dia atau apa. Kan kalian nggak pernah tahu. gitu ya. Iya. Jadi tapi kan tadi kita udah berdoa udah izin dulu dalam hati loh. Ya izin sama Allah ya Allah gitu kan. Kita udah salam kok sana. Kenapa di situ sering terjadi kecelakaan? Yang pertama, ya mereka bisa lalai dalam arti mungkin naik motornya nggak benar atau naik kendaraan mobilnya nggak benar. Yeah. Cuma di sisi lain ada mereka yang membuat pengendara itu tuh kayak memalingkan pikiran. Oh ya, di apa? Maksud nggak? Maksud. Jadi itu kan jalannya gini kan. Kalau dari arah Mangkang, dari arah Kendal itu kan jalannya niku nganan. Kanan ya. Tapi kalau dari sana kan ngiri. Jadi pengendara yang kecelakaan situ, dia itu sering lihat orang nyebrang. Jadi sampai ngerem dadak. Iya. Yang kedua, taunya jalannya lurus, nggak belok. Yang ketiga itu adalah dia ngerasa di depannya itu ada sesuatu. Hingga kaget gitu ya. Kaget, iya. Jatuh gitu. Bahkan sampai ada yang meninggal. Sering di situ ya? Sering, iya. Sering. Jadi itu sih tumbal. Iya, untuk mereka tadi yang tak sesajen atau memang angkernya tempat itu bisa jadi. Karena yang aku bilang tadi kan sebenarnya jalan itu adalah bukan jalan raya, tapi adalah rumahnya mereka, kerajaannya mereka di situ. Kalau orang yang bisa lihat, mungkin orang yang punya kelebihan, yang punya bisa dibilang orang indigo, pasti dia akan bilang itu adalah kerajaan. Sama kayak di Tanah Putih.
menakuti itu bukan jalan, adalah itu kerajaan kita. Iya. Jadi itu tadi teman-teman aura mistis yang ada di Candi Tugu menurut versi dari Bella. Mungkin kalau teman-teman yang bisa melihat seperti Bella bisa dicek ya, dicek. Kita tidak memaksakan untuk teman-teman percaya, tapi ini hanya sekedar cerita. Hanya sekedar cerita, Ya kan? Jadi kalian nggak boleh percaya sama kita, maksudnya dalam arti nggak boleh percaya sama apa cerita kita. Kalian tetap percaya apa yang dikasih sama Tuhan ke kita. Betul teman-teman. Harus tetap percaya sama Tuhan, karena ya yang menciptakan kita ya, Tuhan, kita kembali juga kepada Tuhan. Betul teman-teman. Jadi pokoknya kita tidak mengejas apa itu tempat itu angker enggak, tapi tempatnya kalau juga untuk wisata, jadi wisata bagus ya kira-kira ya. Bagus. Kalau rame kan mereka enggak rekomend sih aku kalau menurut Bella ya. Jadi itu candi tapi ada di samping laut. Candi itu. Ya. Itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai pabrik karet yang pernah kita ulas, pernah kita datangi, dan juga salah satu candi yang ada di kota Semarang. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri ya. Sekali lagi teman-teman, ini hanya sekedar hiburan, sekedar informasi dan pengetahuan dan sharing dengan orang yang lebih paham tentang hal-hal astral ya. Jadi teman-teman tidak diwajibkan untuk percaya ya kan, dan ya sharing aja kok gitu, teman-teman. Pokoknya tetap berdoa kemanapun dan tetap positive thinking dan jangan sembrono teman-teman ya. Oke, terima kasih Bella. Next kita akan datangi ke lokasi lagi. Kita ini nggak sih bakal ini nggak? Apa? Collab gitu ke lokasi gitu. Ya boleh next time. Tapi harus ada pendamping ya. Harus ada pendamping. Tim gimana tim? Kalau saya sih sebetulnya Bella, kalau saya itu datang ke lokasi-lokasi horor itu, aduh jangan dulu lah. Tapi permintaan dari teman-teman itu selalu muncul terus gitu. Request ya? Iya. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami. Saya sekian terus Inilah Story. Bye bye, sampai jumpa. Salam sehat. Jangan lupa sehat. subscribe, comment, and like. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya.